Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Public Expose tahun 2025 PT Semen Batu Raja Tbk atau yang dikenal dengan kode saham SMBR yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 28 Juni 2013. PT Semen Batu Raja Tbk bergerak di bidang industri material konstruksi dengan fokus utama pada produksi dan distribusi semen sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang baku. Bapak Ibu, marilah terlebih dahulu kita saksikan terlebih dahulu ini merupakan penayangan video company profile PT Semen Batu Raja Tbk berikut ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini telah hadir bersama kita jajaran manajemen PT Semen Batu Raja Tbk. Langsung saja kita sapa yang kami hormati Direktur Utama, Bapak Suherman Yahya. Selanjutnya, Direktur Operasi, Bapak Taufik. Kami juga menyapa Direktur Keuangan dan SDM, Bapak Rahmat Hidayat. Vice President of Corporate Secretary, Bapak Hari Liandu. Selanjutnya, selama acara berlangsung, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk dapat menuliskannya pada fitur Q&A dan akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari perseroan. Selain itu, kami juga menginformasikan akan ada hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya terpilih dan dibacakan. Untuk itu, langsung saja kita akan menyimak pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak-Bapak, disilakan. Semester
terkait dengan kerja perseroan flashback ke belakang. Sekitar 40 9 status perseroan berubah menjadi perseroan sehingga status perusahaan berubah menjadi perseroan sehingga dengan demikian pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 88%, PT Semen Padang sebesar 7%, dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Pada tahun 1991, seluruh saham SMBR diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2013, PT Semen Batu Raja melakukan IPO hingga tercatat sebagai terpaksa. Pada tahun 2022, dan Batu Raja menjadi bagian dari Semen Indonesia Group setelah ditandatangani akte pemberian pengalihan kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia kepada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perubahan status SMBR menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk atau yang dikenal sebagai SII, hingga Persero mengalami perubahan nama menjadi PT Semen Batu Raja Tbk. Berdasarkan keputusan Gubernur LB 24 Januari 2020. Dengan demikian, komposisi saham SMBR saat ini menjadi satu saham SMK di bawah yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia dan 75,51% saham sendiri yang dimiliki oleh SID atau PT Semen Indonesia Tbk sebagai pengendali dan 24,49 saham sendiri yang dimiliki oleh Pak. Terkait dengan kapasitas produksi, SMBR telah berbagai kali meningkatkan kapasitas produksi mengikuti permintaan semen. Tahun 1981, pabrik Batu Raja 1 resmi berproduksi dengan kapasitas 500 ton per tahun, dan pada tahun 1994 dilakukan peningkatan kapasitas produksi melalui proyek optimalisasi 1 hingga kapasitas produksi meningkat menjadi 550.000 ton per tahun. Pada tahun 2001 kembali dilaksanakan peningkatan kapasitas produksi melalui proyek optimalisasi kedua, merupakan lanjutan dari optimalisasi pertama, hingga kapasitas produksi meningkat menjadi 1,25 juta ton per tahun. Tahun 2017 merupakan salah satu peristiwa penting sejarah di mana pabrik Batu Raja 2 berhasil dibangun dan berproduksi hingga meningkatkan kapasitas produksi naik menjadi 3,85 juta ton per tahun, dan pabrik Batu Raja 2 merupakan pabrik yang didesain menggunakan teknologi terbaru hingga dapat berproduksi lebih ramah lingkungan dan efisien. Semen Batu Raja memiliki beberapa produk unggulan, baik semen maupun non-semen. Untuk produk semen Batu Raja memiliki produk PCC, yang mana produk ini merupakan produk semen hijau, yang mana sudah mendapatkan sertifikasi Green Label. Selain itu, kami juga memiliki produk semen UPC. Dari produk non-semen, SMBR memiliki produk unggulan berupa white clay sebagai bahan baku pupuk NPK, yang mana SMBR merupakan satu-satunya pabrik semen yang memiliki paten dalam proses produksi white clay. Selain white clay, SMBR juga memiliki produk Grand Limestone. Grand Limestone merupakan bahan baku
yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU untuk mengurangi kadar sulfur pada gas buang hasil pembakaran berminyak sedang. White clean dan drum emission merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan selain dari produk semen. Dalam menjalankan proses produksi, SMBR berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan sistem manajemen lingkungan berupa efisiensi energi, efisiensi emisi, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan, lalu upaya ATR, recycle dan recovery, pengolahan limbah baik B3 maupun non-B3. Pada tahun 2024, Men Batu Raja dapat penghargaan proper hijau dari Kementerian Lingkungan. Kami juga memiliki 2 pabrik integrated di Batu Raja Opu, yaitu pertama pabrik Batu Raja 1 dan pabrik Batu Raja 2, serta 2 grinding plant di Kertapati, Palembang, dan Panjang di Bandar Lampung. Kapasitas Men Batu Raja ton semen per tahun dengan didukung jaringan distribusi dan logistik yang kuat melalui jalur darat berupa trucking dan kereta serta jalur laut berupa kapal. Kami juga mensuplai berupa semen hampir seluruh Sumbawa yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Jawa. Berikut ini adalah jajaran manajemen PT Semen Batu Raja. TBK, Dewan Komisaris, Bapak Anton Sentius Tamsul sebagai Komisaris Utama, Bapak Justicar Ahmad sebagai Komisaris, Bapak Emirda Ham sebagai Komisaris Independen, dan Bapak Tewaja Sunopa sebagai Komisaris Independen. Di jajaran direksi terdiri dari Juli, Bapak Yahya sebagai Direktur Utama, Bapak Taufik sebagai Direktur Operasi, dan Bapak Ismail Hidayat sebagai Direktur Keuangan dan SDM. Berdasarkan data tren pemerintahan dan proyeksi ASI atau Asosiasi Semen Indonesia secara nasional, kondisi industri semen dalam kondisi oversupply yang diprediksi masih akan berlanjut hingga tahun 2030. Konsumsi semen yang masih berada di bawah kapasitas produksi menyebabkan utilisasi pabrik hingga berkisar 52 sampai 53%. Sampai dengan semester 1 2025, demand secara nasional masih terkontraksi sebesar 2%. Namun kita dapat lihat sedikit pada daerah operasi Semen Batu Raja yaitu terdapat di Sumatera Selatan, di mana demand di seluruh tumbuh 8%. Alhamdulillah, volume jumlah Semen Batu Raja juga dapat tumbuh lebih pertumbuhan demand di Sumatera Selatan yakni tumbuh 21%. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama seluruh stakeholders, kerja keras seluruh karyawan insan SMBR dan sinergi SIG karena keunggulan posisi Semen Batu Raja yang berada di tengah pasar hingga cost production dan cost logistik jauh lebih efisien. Dan kita bisa lihat dari sisi demand, di mana demand di Lampung tumbuh 18%, di Sumsel tumbuh 8%, serta di Jambi 6%. Ini yang menunjukkan kinerja SMBR sehingga sampai dengan semester 1 tahun 2005 tumbuh 21%. Untuk kinerja paparan terkait kinerja sampai dengan semester 1 tahun 2025 akan dilanjutkan oleh Direktur Operasi kepada Bapak Taufik, kami persilakan. Terima kasih Bapak Direktur Utama. Baik, Bapak Ibu peserta Public Expose, saya akan melanjutkan pemaparan terkait kinerja perusahaan sampai dengan semester 1 2020. Terkait kinerja produksi, dari sisi produksi, Semen Batu Raja berhasil mencatatkan pertumbuhan citera dan produksi semen.
Citera tumbuh 18%, jadi 888 ton tera. Bahan tera juga diikuti oleh pertumbuhan produksi semen. Semen meningkat 22% menjadi 1.144.160. Selanjutnya terkait kinerja penjualan, untuk kinerja penjualan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut tadi, Semen Batu Raja berhasil mencatatkan volume penjualan sampai dengan semester 1 tahun 2005 tumbuh 21% jadi 1.127.563 ton semen. Untuk harga jual rata-rata per ton terjadi peningkatan 2% menjadi 902.243 per ton semen. Bapak Ibu peserta public expose terkait kinerja keberlanjutan Semen Batu Raja, sesuai dengan visi Semen Batu Raja, yaitu menjadi penyedia bahan bangunan ramah lingkungan dan produk inovatif terdepan di Indonesia, Semen Batu Raja memaknai keberlanjutan sebagai sebuah pendekatan perusahaan dalam menjalankan usaha dengan menyeimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Semen Batu Raja salah satu perusahaan yang pada produksinya menghasilkan emisi gas rumah kaca. Senantiasa bertekad untuk mengelola emisi dengan baik dengan cara pengelolaan lingkungan, peningkatan TSR, dan penurunan faktor klinker atau klinker faktor. Sampai dengan semester 1 tahun 2025, emisi karbon turun menjadi 559,99 kg CO2 per ton dari 577,33 kg CO2 per ton pada semester 1 tahun 2004. Dengan pemanfaatan bahan bakar alternatif yang dikelola SMBR, seperti penggunaan bahan bakar alternatif, limbah sludge oil, spent bleaching earth, diabers expired, kantong rusak, oli bekas, dan limbah lainnya. Indeks thermal substitution rate atau TSR berhasil meningkat sebesar 3,21% pada semester 1 tahun 2025 dari 2,43% pada tahun sebelumnya semester 1 tahun 2024. Dalam proses produksi semen, Semen Batu Raja senantiasa melakukan efisiensi penggunaan klinker dengan cara penggunaan bahan bakar alternatif seperti pemanfaatan fly ash, bottom ash, sehingga indeks faktor tera PCC turun menjadi 58,22% pada semester 1 tahun 2025 dari 60,80% pada semester 1 tahun 2024. SMBR juga menerapkan tata kelola tambang yang baik untuk memastikan proses tambang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kami melakukan kegiatan reklamasi, revegetasi pada pasca tambang untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan program penanaman tanaman dan pembuatan koloni box lebah trigona. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Diru di awal tadi, alhamdulillah komitmen Semen Batu Raja terhadap keberlanjutan lingkungan berhasil mendapatkan penghargaan proper hijau tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya, paparan terkait kinerja keuangan akan dilanjutkan oleh Direktur Keuangan dan SDM pada Bapak Rahman Hidayat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Direktur Operasi, Bapak Ibu peserta Public Expose. Saya akan melanjutkan paparan terkait kinerja keuangan Semen Batu Raja semester 1 tahun 2025. Kalau kita lihat dari sisi COGS,
ada peningkatan 25%. Memang ini seiring dengan kenaikan hasil penjualan dan volume penjualan. Kemudian beban keuangan terdapat penurunan 25% jika dibandingkan dengan tahun lalu dari 41 ke 31 miliar. Kemudian kalau kita lihat postur kinerja atau posisi keuangan Semen Batu Raja sampai dengan Juni tahun 2025, untuk aset terdapat penurunan 2%, ini berkontribusi dari memang penurunan piutang dan kemudian oleh dampak dari depresiasi. Dan lanjut kalau kita lihat di liabilitas, terdapat penurunan 8% dari 1,6 triliun menjadi 1,5 triliun. Dan dari sisi equity atau ekuitas, itu terdapat kenaikan 2% dari 3,2 triliun menjadi 3,3 triliun. Selanjutnya untuk rasio lancar atau current ratio terdapat peningkatan 0,01 kali dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Kemudian interest bearing debt ini terdapat penurunan sebesar 16% dibanding dengan tahun lalu dari 606 miliar jadi 511 miliar. Kalau dari sisi cash flow, kalau kita lihat di cash flow operasi, terdapat peningkatan sebesar 88% dari 72 miliar menjadi 137 miliar. Dengan laba bersih yang kita bukukan atau Semen Batu Raja bukukan di semester 1 tahun 2025 ini meningkat hampir 10 kali lipat atau 952%, di mana tahun lalu SMBR mencatat keuntungan sebesar 7,32 miliar dan posisi tahun 2025 ini di semester 1 menjadi 76,93 miliar. Dan juga kalau kita lihat kembali net debt to equity terdapat penurunan 0,05%, begitu juga net debt to EBITDA itu turun 1,72 kali. Baik, Bapak Ibu peserta Public Expose, alhamdulillah untuk kinerja SMBR yang solid dan baik di tahun 2025 ini semester 1, kami juga mendapatkan beberapa penghargaan atau apresiasi. Di antaranya itu adalah The Best CEO 2024 untuk kategori turnover 1 sampai dengan 10 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, The Best Execution Winner in Cement Industry. Kemudian yang ketiga, Top CSR Award bintang 4 dan Top Leader on Commitment on CSR tahun 2025. Dan yang keempat, The Most Committed GRC Leader and The Most Committed GRC Organization 2025. Baik, Bapak Ibu peserta Public Expose, demikian paparan dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab, di mana kami telah menghimpun beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang telah masuk ke dalam fitur Q&A. Dan akan kami bacakan dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Herdian dari Bisnis Indonesia. Bila melihat kinerja SMBR pada semester 1 tahun 2025, volume penjualan tumbuh sebesar 21% dan laba bersih melesat 952%. Apa yang menjadi kunci dari kinerja cemerlang ini dan apakah itu murni pengaruh dari strategi efisiensi perusahaan atau pengaruh holding BUMN Semen yang menjadikan proses bisnis lebih efisien? Silakan Bapak-Bapak untuk dapat langsung ditanggapi. Baik, terima kasih MC. Mungkin untuk pertanyaan dari Bapak Herdian dari Bisnis Indonesia bisa dijawab oleh Direktur Keuangan dan SDM. Pak Rahmat, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Suherman. Terima kasih juga untuk pertanyaan Pak Herdian ya dari Bisnis Indonesia
terkait volume penjualan tumbuh 21%, kemudian laba bersih di 952%. Memang semenjak SMBR berintegrasi dengan SIG, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara SMBR dengan tentunya holding, terutama kalau dari sisi internal SMBR sendiri berhasil atau berupaya menekan biaya produksi atau beroperasional dengan harga pokok terbaik yang paling efisien, kemudian mengoptimalkan jalur distribusi atau distribusi produk SMBR untuk Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian konsolidasi pasar tentunya dengan seluruh sourcing yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi sinergi dengan holdingnya, tentunya dengan peningkatan volume, artinya meningkatkan skala ekonomis bagi Semen Batu Raja sendiri. Kemudian dalam kaitan dengan tentunya dengan rantai pasok, dengan sumber yang tersebar dari Aceh sampai Papua dan khususnya di Sumatera Selatan ini memberikan akses pasar yang lebih baik bagi tentunya bagi Semen Batu Raja yang menguasai daerah Sumatera bagian selatan ini. Nah, kedua hal ini yang menjadi faktor kunci yang dominan kinerja SMBR secara volume dan laba bersih meningkat dari tahun sebelumnya. Mungkin itu Bapak Erdian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Hidayat selaku Direktur Keuangan dan SDM yang telah menanggapi pertanyaan tadi dari Bapak Herdian dari Bisnis Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari investor, calon investor atau umum. Ini pertanyaan dari Ibu Welda. Bagaimana perseroan melihat prospek industri semen hingga akhir tahun dan beberapa tahun ke depan di tengah oversupply yang terjadi beberapa tahun ini? Silakan Bapak-Bapak untuk langsung ditanggapi. Baik, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Welda ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau kita melihat industri semen seperti yang tadi dipaparkan oleh kami, bahwa kalau dari data ASI kita bisa melihat bahwa industri semen sampai dengan saat ini memang secara nasional terjadi oversupply dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2030 akan mungkin tetap menjadi oversupply. Namun kita bisa lihat bahwa kondisi SMBR terutama di pasar SMBR di Sumatera bagian selatan, di mana pasar di Sumatera bagian selatan saat ini memang boleh dikatakan dari sisi demand kita masih tetap tumbuh, walaupun secara nasional kita bisa lihat bahwa demand mengalami kontraksi sebesar 2%, dan ini merupakan salah satu dari dampak program-program pemerintah yang masih berjalan terutama di wilayah pasar semen Batu Raja di Sumatera Selatan, baik program dari infrastruktur maupun perumahan, dan juga di Sumatera Selatan juga merupakan basis utama semen Sumatera bagian selatan merupakan basis utama semen Indonesia, semen Batu Raja, dan kita lihat bahwa di basis pasar semen Batu Raja kondisi demand tetap tumbuh, di mana ditopang oleh pertumbuhan baik dari infrastruktur program pemerintah maupun proyek-proyek dari swasta, dan juga ditunjang oleh pertumbuhan dari sisi retail yang cukup signifikan yang menunjang volume penjualan semen Batu Raja, sehingga inilah momentum bagi Batu Raja untuk terus meningkatkan pertumbuhannya baik ke depan, memanfaatkan momentum di Sumatera bagian selatan yang merupakan pusat pertumbuhan untuk secara nasional. Kita bisa melihat bahwa di Sumatera bagian selatan kita tumbuh, dan ini merupakan anugerah bagi semen Batu Raja. Dengan tetap kita menjalankan sinergi dengan semen Indonesia dan juga melakukan efisiensi secara internal, sehingga ini akan menunjang kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian mungkin. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Direktur Utama yang telah menanggapi tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Welda ya. Selanjutnya kita akan menanggapi kembali pertanyaan dari rekan-rekan media dari Bapak Acoy, Investor Daily. Pertanyaannya, apa strategi yang dilakukan untuk mendukung NZE atau Net Zero Emission pada tahun 2060? Silakan Bapak untuk langsung ditanggapi. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Harso Kurniawan. Semen Batu Raja berkomitmen ya untuk mendukung target pemerintah untuk menuju zero emission ya di tahun 2060. Berbagai upaya kami lakukan meliputi kami menggunakan atau memanfaatkan alternatif fuel sebagai pengganti energi fosil ya, dan juga penggunaan alternatif raw material untuk menekan faktor clinker ya. Kami juga melakukan peningkatan efisiensi energi baik di pabrik, dan juga kami juga memanfaatkan atau memasang energi baru terbarukan ya, seperti solar panel di berbagai tempat ya, serta juga kami memanfaatkan proses digitalisasi proses produksi yang sudah kami lakukan, dan juga kami mengadopsi sistem manajemen energi dan lingkungan untuk mengembangkan produk ramah lingkungan yang sudah memperoleh sertifikasi Green Label Indonesia. Kami juga bersinergi dengan Semen Indonesia Group dengan roadmap dekarbonisasi industri semen, sehingga kontribusi kami semakin nyata, semakin terukur. Sejalan dengan visi Semen Batu Raja itu sendiri, selalu berupaya menjadi penyedia bahan bangunan ramah lingkungan dan produk inovatif terdepan di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Harso atas pertanyaan Pak Harso Kurniawan. Demikian Bu Yesi. Baik, terima kasih Bapak Taufik yang tadi telah menanggapi pertanyaan terkait dengan NZE tahun 2060. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Muhammad Akbar. Bapak Muhammad Akbar ini menanyakan bagaimana komitmen SMBR terkait dengan pembagian dividen. Nah, ini mungkin dari Pak Rahmat selaku Direktur Keuangan dan SDM untuk dapat langsung menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Muhammad Akbar ya, terkait bagaimana komitmen Semen Batu Raja atau SMBR dengan pembagian dividen. Ya, SMBR tentu saja sebagai public company berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham, baik seri A maupun seri B atau publik. Kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir, SMBR secara konsisten memberikan dividen sebesar 20%, dan tahun 2022 nilai dividen yang dibagikan sebesar 18,9 miliar. Di tahun berikutnya, tahun 2023, pembagian dividen sebesar 24,3 miliar. Kemudian di tahun 2024 kemarin yang kita bagikan di tahun 2025 sebesar 25,8 miliar. Pembayaran dividen yang sebesar 20% ini selaras atau seiring dengan kebijakan pembayaran dividen yang termuat dalam prospektus awal perseroan saat melakukan IPO atau Initial Public Offering pada tahun 2013. Mungkin demikian pertanyaan Pak Muhammad Akbar yang bisa saya jelaskan dan jawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Rahmat Hidayat selaku Direktur Keuangan dan SDM. Selanjutnya ini pertanyaan masih dari fitur Q&A yang telah kami himpun dari Bapak Hairil Amri. Pertanyaannya, strategi apa yang diadopsi SMBR untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi? Ini mungkin lebih ke Bapak Taufik selaku Direktur Operasi. Kami persilakan Bapak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Hairil Amri. Saat ini Semen Batu Raja menerapkan strategi cost leadership ya, dengan menekan biaya produksi melalui efisiensi penggunaan energi. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kita melakukan penurunan faktor klinker, kita juga penggunaan alternatif raw material yang lebih ekonomis ya. Terus juga SMR juga mengadop teknologi plant automation ya, melalui kita punya sistem intelligence process control system IPCS. IPCS ini sistem ya berbasis model prediktif yang mengoptimalkan operasi secara real time pada saat di proses produksi. Sehingga produksi bisa lebih efisien. Dia akan mengkalkulasi secara otomatis ya, berapa bahan bakar, berapa temperatur, berapa kadar oksigen, sehingga secara automatically kita bisa mendapatkan operasional yang stabil dan hemat energi juga, konsep hemat energi dan ramah lingkungan. Otomatis dengan hemat energi kita bisa ramah lingkungan. Sekaligus juga kita meningkatkan produktivitas dan kualitas produk juga terjamin ya. SMBR juga menerapkan sistem maintenance ya di peralatan ya untuk memastikan operasi pabrik berjalan dengan prinsip operation excellence ya. Sehingga keandalan pabrik dan kelancaran pabrik untuk produksi tetap terjaga dan operasi bisa optimal. Mungkin itu jawaban dari saya terhadap pertanyaan Pak Hairil Anwar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Taufik yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Hairil Amri tadi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tadi telah kita simak bersama sesi tanya jawab, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan selamat kepada 5 orang peserta yang telah terpilih dan berhak atas hadiah dari SMBR. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada kesempatan ini, kami persilakan untuk dapat ditanyakan melalui saluran komunikasi resmi yang tertera di website Perseroan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Utama untuk dapat menyampaikan closing statement pada acara Public Expos tahun 2025 PT Semen Batu Raja Tbk. Kepada yang kami hormati Bapak Suherman Yahya, disilakan. Terima kasih MC, Bapak, Ibu, investor dan calon investor serta seluruh peserta Public Expos dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini, dan kami senantiasa berkomitmen untuk terus menjaga kinerja positif Semen Batu Raja yang nantinya berdampak dan dirasakan oleh seluruh stakeholder dan shareholder SMBR. Dengan dukungan penuh dan doa dari Bapak, Ibu, semua, kami optimis SMBR mampu tumbuh dan menjadi yang lebih baik dari tahun ke tahun mendatang. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Utama yang telah memberikan closing statement bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita telah sampai di penghujung acara. Saya Yesi Esmeralda dan segenap panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga dengan kegiatan Public Expos ini dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan juga calon investor untuk terus mendukung kemajuan PT Semen Batu Raja Tbk. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Terima